Assalamualaikum Sobat Movel, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat, bahagia, dan mau subscribe channel Movel. Langsung aja ya, hari ini kita bahas film The Hunger Games, The Ballad of Songbird and Snake. Ini film bagian kelima dari serial The Hunger Games, tapi ini prequel film pertamanya. Filmnya masih disutradarai oleh Francis Lawrence, studio Lionsgate, dan diadaptasi dari novel karya Susan Scalia. Well, aku bersyukur banget bisa jadi bagian dari penonton film ini. Ya, sejak merebaknya info terkait film ini dari Januari 2023 kemarin, aku excited banget nontonnya. Ini tuh menceritakan masa muda Coriolanus Snow sebelum menjadi presiden yang kejam dan diktator. Mengambil setting 64 tahun sebelum The Hunger Games versi Katniss Everdeen. Kisahnya menyoroti kehidupan Coriolanus Snow yang diperankan oleh Tom Bledth yang tinggal di Capital tetapi tengah berusaha keluar dari kesulitan ekonomi. Jadi, Snow muda itu enggak kaya-kaya banget tapi enggak miskin-miskin banget. Suatu ketika dia terpilih sebagai mentor di ajang pertandingan Hunger Games dan Coriolanus Snow rupanya ditugaskan memandu Lucy Gray yang diperankan oleh Rachel Zegler. Pada akhirnya Snow dan Lucy menjalani berbagai tahap sebelum pertandingan hingga saat pertandingan. Kedekatan mereka lama-lama memunculkan perasaan yang aneh. Mereka saling cinta dengan perbedaan yang ada antara Snow dari Capital yang begitu glamor, yang begitu berbeda sekali dengan kehidupan Lucy Gray. Pada akhirnya Snow dihadapkan dengan sebuah pilihan yang benar-benar akan mengubah jalan hidupnya. Meskipun filmnya setia pada plot novel, keinginanku sebagai penonton yang mengharapkan sebuah improvisasi dan eksplorasi yang lebih berani di pertandingan Hunger Games nggak sepenuhnya terpenuhi, ditambah dengan minimnya aksi dan ketegangan. Juga pada fase konklusi yang hambar aja. Iya, emang sih babak pertama dibuat tegang dengan drama politiknya, lalu aksi di babak kedua. Tapi babak akhirnya berasa banget si sutradara kurang mampu membawa dan memperlihatkan gejolak batin dua karakter ini yang seharusnya jadi poin penutup bagus, malah jadi biasa aja. Padahal drama batin Snow di fase-fase akhir seharusnya bisa bikin penonton peduli atau ikutan emosi dengan pilihan si Snow, tapi ini enggak begitu. Emang benar sesuai dengan novel, tapi jujur aja bagiku ruang ketegangan yang seharusnya membangun dari awal hingga akhir justru terasa diabaikan. Meski pendekatan ini mungkin diterima oleh pembaca novel, aku malah ngerasa kehilangan intensitas dan kebrutalan pertandingan yang diharapkan. Sangat disayangkan aja, soalnya sejak awal film ini udah memukau dengan aksi yang kece, menyajikan tebasan yang mengagumkan, namun sayangnya keseruan ini pelan-pelan terkikis pada babak konklusi. Yang mana menuju akhir film pun disertai plot begitu lambatnya. Ini ibaratnya film menampilkan keseruan aksinya pada waktu yang kurang tepat, sehingga penonton yang seharusnya terus dibuat gemas dan tegang justru bosan pada paruh ketiga karena nggak ada momen ketegangan ulang pada tahap konklusi itu. Ini lebih dari 2,5 jam loh, serius. Terus lagi karakter Lucy Gray yang sering menyanyi, meskipun memberikan nuansa musikal dan sesuai dengan novelnya, tapi di aku kayak too much. Kayak nuansa musikal gitu yang jatuhnya semakin mengurangi intensitas ketegangan. Biarpun gitu, hal-hal terkait asal murah para tribute alias peserta yang ujung-ujungnya bakal mati tapi diberlakukan bak selebritis itu digagas oleh Snow. Juga scene pemberian bantuan kepada tribute
oleh penonton, juga digagas oleh Snow, itu jelas sebuah kesetiaan pada novelnya yang bisa diberi tepuk tangan. Itu membuat penonton non pembaca novel bisa mengerti awal mulanya hal-hal demikian yang terjadi pada Hunger Games versi Katniss Everdeen. Terus lagi, performa dua karakter utama sangat baik. Meskipun acting Rachel Zegler nggak begitu memukau hatiku, dan penting untuk tahu bahwa elemen visual seperti sinematografi, latar musik sepanjang film, tata rias, kostum, dan efek CGI yang memberikan kontribusi signifikan pada pengalaman sinematik, elemen-elemen itu teraplikasikan dengan sangat oke. Iya, sinematografinya menciptakan suasana yang tepat, latar musiknya pun menggambarkan emosi yang mendalam, tata rias dan kostum berhasil mencerminkan keadaan yang terjadi pada saat itu, dan efek CGI memberikan dimensi visual yang memukau. Serius. Tapi yang jelas, kesetiaan sutradara pada materi novel, biarpun itu bagus, tetap saja dalam konteks film ini jelas banget mengorbankan intensitas. Ya, meskipun memiliki kekurangan yang mencolok, aku masih dapat mengapresiasi secara subjektif dengan skor 7 dari 10. Dan buat yang penasaran, tonton aja dan berikan pendapatmu. Diskusikan pengalaman sinema eksklusifmu di kolom komentar. Subscribe Movel biar berkembang. Kalau perlu, like dan share. Dan sampai jumpa lagi di ulasan berikutnya dan bye-bye.